Wakil Ketua 1 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Zub Hairudin, beserta segenap pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Aminatus Alifah Roy Rizali Anwar, beserta segenap pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan. Kami mengucapkan selamat siang, selamat datang, terima kasih telah berkunjung di Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Bu Hantian? Ya, mendadak jadi anggota DWP Prof Kalimantan Selatan ya. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa saling bersilaturahmi, bertaut hati dalam acara kunjungan kerja kaji tiru Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan ke Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah. Hari ini tanggal 30 Mei tahun 2024. Ibu-ibu yang kami hormati, mengawali acara kita pada hari ini adalah sambutan selamat datang Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Wakil Ketua 1 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Ibu Zub Hairudin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terdengar suaranya. Yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Aminatus Alifah Roy Rizali Anwar, beserta segenap pengurus. Maaf ya Ibu kalau agak tersendat-sendat, namanya bagus dan panjang. Yang saya hormati tentunya dan saya banggakan teman-teman dari seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya senantiasalah mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan pagi siang hari ini kita kerawuhan. Tadi Kak Bu Nita pakai bahasa Banjar, saya pakai bahasa Jawa. Kerawuhan tamu-tamu dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, tentunya yang pertama permohonan maaf dari Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Indah Sumarno, yang pada kesempatan siang ini tidak bisa rawuh di tengah-tengah kami karena kegiatan beliau yang cukup padat, sehingga beliau mengamanahkan kepada kami untuk menerima kunjungan studi tiru Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan tanpa kehadiran beliau tidak mengurangi semangat ibu-ibu semuanya. Dan beliau menyampaikan salam
salam bahagia dan tentunya salam sehat dan salam keselamatan untuk ibu-ibu dari Kalimantan Selatan. Ibu-ibu yang saya hormati, permohonan maaf yang kedua adalah kami dari pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 22 orang ibu, hari ini yang rawuh 50%. Juga karena kesibukan yang luar biasa di ibu-ibu pengurus Dharma Wanita, karena saya juga memaklumi ada beberapa kegiatan memang yang berbarengan, sehingga kami mohon maaf apabila dalam penerimaan ibu-ibu dari Dharma Wanita dari Kalimantan Selatan kurang berkenan. Tapi kami dari Provinsi Jawa Tengah sangat berbahagia sekali atas kunjungan studi tiru Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu-ibu yang saya hormati, kami akan membacakan sambutan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan kerawuan ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Aminatus Alifa, Roy Rizali Anwar, beserta pengurus. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkahnya bagi kita semua, sehingga kita diperkenankan untuk bertemu pada siang hari ini, dan kami mengucapkan selamat datang di Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah. Kami dengan tulus menyambut kedatangan rombongan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan dalam kunjungan studi tiru kali ini. Kami sangat menghargai dan sangat bangga dengan ibu-ibu dari DWP Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan untuk meluangkan waktu dan mengunjungi kami. Kunjungan studi tiru ini adalah kesempatan yang berharga untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman antara Dharma Wanita Persatuan Kalimantan Selatan dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah. Kami berharap kunjungan studi tiru ini dapat memberikan inspirasi bagi Dharma Wanita Persatuan Kalimantan Selatan maupun Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah untuk lebih meningkatkan peran Dharma Wanita Persatuan di lingkungan masing-masing. Tentunya ini juga membuat inspirasi kepada Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah agar bisa menganggarkan studi tiru kunjungan balik ke Provinsi Kalimantan Selatan. Ini kebetulan di tengah-tengah kami ini ada perencana untuk anggaran Dharma Wanita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ini Ibu Nufus yang mendampingi kami, dan ini bisa untuk menginspirasi kami. Semoga tahun depan kita mendapat perjalanan dinas keluar Provinsi Jawa Tengah. Kami telah menyiapkan beberapa agenda yang sesuai dengan minat dari Dharma Wanita Persatuan Kalimantan Selatan. Dalam hari ini adalah tentang peran Dharma Wanita Jawa Tengah yang bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah dalam rangka sosialisasi pencegahan stunting. Ini tadi di ruang transit sudah sedikit kami komunikasikan bahwa Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah mempunyai agenda kegiatan ikut serta dalam penurunan angka stunting di Jawa Tengah. Sambutan maksud kedatangan Ketua Dharma Wanita Persatuan
Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Jawa Tengah yang disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua 1, Ibu Hajah Nyonya Siti Jubaidah. Izin Ibu. Tentunya kami tak lupa mengucapkan terima kasih Ibu yang sebanyak-banyaknya tentunya kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Jawa Tengah, Ibu Nyonya Indah Anggraini Sunario, mohon maaf kalau ada salah. Mohon disampaikan terima kasih kami sudah disambut di sini sehingga bisa juga berhadir. Baru tahu Bu, ternyata gedung Dharma Wanita Persatuan Jawa Tengah itu ada dan begitu megahnya, pakai lift lagi. Dan juga tak lupa kami sampaikan terima kasih juga kepada seluruh ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan Jawa Tengah dan juga yang ulun sayangi. Kalau dari Banjar itu ulun tuh saya Ibu, yang ulun sayangi semua ibu-ibu pengurus dan juga ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu-ibu, kunjungan kami ke sini adalah tentunya pertama menjalin silaturahmi dan alhamdulillah dengan berkunjung ke sini kami bisa mengenal Ibu Ketua Wakil 1, kemudian Ibu dari Bapeda, Ibu dan ibu-ibu lainnya dan juga tadi Ibu yang dari Banjar Bu ya. Nggih, kaget kami tiba-tiba disambut dengan bahasa Banjar. Dan yang kami lakukan adalah ada kaji tiru Bu, kaji tiru tentang apa-apa saja sih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan Jawa Tengah. Tadi sekilas sebelum kita memasuki ke ruangan ini Bu ya, kami ada berbincang sedikit dengan Ibu Ketua Wakil 1 dan rekan bahwa di sini itu kegiatannya banyak dan yang bisa kami ambil ada 2 poin tadi Bu. Yang pertama adalah di banyak poin lainnya cuma 2 yang saya ingat. Yang pertama adalah bahwa DWP Provinsi Jateng itu ada membuat semacam apa yang disebut dengan kegiatan yang bertemakan atau agenda ya Bu ya atau apa. Namanya Jo Kawin Bocah gitu Bu ya. Ini arahnya tentunya ke stunting Bu ya. Tadi saya tanya stunting ternyata beliau ada program sendiri kegiatannya yang namanya Jo Kawin Bocah. Kalau nggak salah Ojo Kawin Bocah gitu ya. Jangan kawin anum ya bun kita tuh, jangan kawin muda. Kemudian yang kedua adalah yang bisa saya ingat tadi adalah bagaimana Dharma Wanita Persatuan Jawa Tengah menjalin kerjasama dengan berbagai LSM ataupun dari pihak luar. Tadi contohnya Basnas gitu Bu ya. Ada kerjasama kegiatan, materi dan tentunya adalah program-program pelatihan. Tadi adalah Tata Boga contohnya Bu ya. Tata Boga dilatih dan juga terus dipantau sampai dengan sekarang. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa kami ambil ini intisarinya, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu buat kami. Dan terima kasih banyak juga Ibu untuk semuanya. Untuk nanti juga ada ini ya Bu ya, ada apa paparan juga ya. Dari kami itu sih Bu ya, tidak. Dan izinkan saya mengucapkan juga permohonan maaf kalau sekiranya kedatangan kami ke sini membuat ibu-ibu jadi repot. Iya. Pantunnya apa ya? Karena Ibu ada pantun ya. Kalau Bu Buhan-Pian datang ke Banjar, ada bisa yang mentranslatekan nggak Bu? Kalau ibu-ibu datang ke Banjar, jangan kada ingat beelang wadah kami. Jangan lupa mampir ke tempat kami akan menunggu kedatangan Ibu. Dan semangat Bu untuk tadi pesan dari Ibu untuk perjalanan dinasnya gitu ya, kunjungan baliknya. Iya Ibu. Dan sekian dari saya Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, pemilik segala daya. Pada hari ini, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah menerima kunjungan kerja dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan. Maka limpahkanlah seluruh berkah dan karuniamu atas kegiatan pada hari ini. Satukanlah hati kami dalam upaya menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dari seluruh bangsa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, jadikanlah kegiatan hari ini sebagai kebanggaan dalam berorganisasi, juga sebagai sarana mempererat rasa persaudaraan, kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, anugerahkanlah kepada Dharma Wanita Persatuan tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah dalam organisasi yang kami cintai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami menyadari karena kekhilafan pada diri kami mohon ampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, serta kesalahan para pemimpin kami. Dan jadikanlah hidup kami senantiasa dalam rahmat dan karunia-Mu di dunia hingga di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah paparan kegiatan tentang stunting dan penayangan susunan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah dan diakhiri dengan tanya jawab. Akan disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah yang terhormat Ibu Zub Hairudin, dipersilahkan. Ini penampilan yang kedua ya Bu, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan, kami dari DWP Provinsi Jawa Tengah akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan program kerja tahunan khusus di tahun 2024. Sebenarnya kegiatan-kegiatan di Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah itu selalu berkesinambungan antara tahun anggaran kemarin dengan tahun anggaran berjalan. Karena program yang ada di Dharma Wanita Persatuan itu kan diampu oleh 3 bidang, dan ini bidang masing-masing bidang dan sekretariat ini tidak ada putusnya. Jadi kalau program kerja kemarin belum selesai, bisa kita lanjutkan, kita maksimalkan di tahun berikutnya. Tapi nanti yang akan kami sampaikan ini juga tidak lepas dari program kerja yang sudah kami lakukan dan kami terus lanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah memang sudah ikut berperan aktif dalam rangka penurunan angka stunting di Jawa Tengah. Mungkin belum maksimal Ibu, karena yang namanya stunting
kalau ditangani 1 tahun tidak akan mungkin zero. Karena perempuan Indonesia terus punya anak. Tapi kami berusaha dari Dharma Wanita Provinsi, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah, berupaya untuk mengendalikan angka stunting itu agar tidak terus meningkat. Karena memang perlu kami sampaikan, Provinsi Jawa Tengah itu luas wilayahnya cukup luas. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu semuanya luas, Ibu, wilayahnya. Kami ada 35 kabupaten kota, semuanya daratan. Kalau di Kalimantan kayaknya ada yang laut ya, Bu, harus nyebrang ya. Tapi kalau kami semuanya daratan, dan alhamdulillah ke barat bisa tol, ke timur juga bisa tol, ke arah selatan ke Jogja ini juga sedang dibangun tol Semarang Yogyakarta. Tol Semarang Yogyakarta itu juga melewati kabupaten-kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Jadi kami memang full wilayahnya daratan. Dan kecamatannya saya nggak hafal, Bu, mohon maaf ya, Bu. Dan desanya memang cukup luas. Dengan adanya wilayah yang cukup luas, penduduknya juga banyak, desanya banyak, tidak mustahil angka stunting di Jawa Tengah juga tinggi. Tapi kami berupaya 3 tahun terakhir ini, semua OPD fokus, bekerja sama, bersinergi untuk penanganan angka stunting di Jawa Tengah. Tidak terkecuali organisasi-organisasi perempuan di Jawa Tengah, salah satunya Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah. Pada peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember tahun 2022, atas inisiasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, ada penandatanganan MOU dalam rangka untuk penurunan, salah satunya adalah dalam rangka untuk penurunan angka stunting. Organisasi masyarakat perempuan yang menandatangani MOU yang pertama adalah Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau BKOW. Kemudian yang ketiga, adalah Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah. Yang keempat, dari Dharma Pertiwi. Dan yang kelima, dari Bayangkari. Ini organisasi perempuan, organisasi masyarakat perempuan yang menandatangani MOU, salah satunya dalam rangka untuk penurunan angka stunting. Jadi dengan penandatanganan MOU, nota kesepakatan ini, mau tidak mau Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah harus terlibat dalam penurunan angka stunting, tentunya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dharma Wanita. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah dalam penurunan angka stunting ini memang kita kita belum langsung ke akar rumput, ke basic masyarakat, belum. Tapi kita masih melakukan sosialisasi untuk anggota, terutama anggota dan pengurus Dharma Wanitanya dulu. Karena perlu kami sampaikan bahwa anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah kurang lebih terdiri dari 53 badan dinas OPD maupun kementerian yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kami ada Kementerian Agama, kemudian kita juga ada DWP dari Undip,
kemudian ada dari Rumah Sakit Karyadi, kemudian dari UIN Wali Songo, itu kita rekrut ya, bukan kita rekrut, kita kita masukkan di dalam Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah, sehingga anggota kita memang cukup banyak, karena di Provinsi Jawa Tengah badan kementerian dari pusat memang cukup banyak juga. Penandatangan MOU tadi yang diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan turunan dari 5 arahan Bapak Presiden khususnya untuk perempuan dan anak. Ibu-ibu semuanya, nota kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh 5 organisasi perempuan di Jawa Tengah itu kita pakai bahasa Jawa. Nota kesepakatan namanya matur pena. Ya, kita kearifan lokal biar gampang bisa diterima oleh masyarakat. Matur pena. Matur itu kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa bunyi tak matur? Ngomong ya, menyampaikan. Pena itu ya kepena. Pena itu pena. Yo pena, apa ya pena? Yo enak gitu. Kita menyampaikan dengan enak. Turunan 5 arahan dari Bapak Presiden. Ya. Jadi matur pena ini singkatannya adalah manya 5, turnya pitutur. Penaknya untuk perempuan dan anak. Jadi singkatannya 5 arahan untuk 5 pitutur ya. Matur pena itu 5 pitutur untuk perempuan dan anak. Ini kita membreakdown arahan dari Bapak Presiden. Kita pakai bahasa kearifan lokal, matur pena. 5 pitutur untuk perempuan dan anak. 5 arahan untuk perempuan dan anak. Yang pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Ini arahannya. Kemudian yang kedua, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak. Ini tentang pola asuh. Kemudian yang ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 4, penurunan pekerja anak. Dan yang kelima, pencegahan perkawinan anak. Ini arahan dari Bapak Presiden, kemudian di breakdown jadi matur pena. Dan yang kelima ini nanti yang akan kita fokuskan di siang hari ini, karena pencegahan perkawinan anak salah satunya ini adalah berpengaruh sekali dengan angka stunting, khususnya di Jawa Tengah. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan perda tentang jo kawin bocah. Ini juga kearifan lokal lagi dengan bahasa Jawa. Nanti untuk perda jo kawin bocah, kebetulan di sini anggota Dharma Wanita, pengurus Dharma Wanita Provinsi Jawa Tengah ada dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nanti apabila ada diskusi tentang jo kawin bocah, langsung beliau narasumbernya. Langsung yang dari Dinas Pemberdayaan Perempuannya. Jadi ini kami hanya menyampaikan bahwa memang di Jawa Tengah ada perda jo kawin bocah, dan ini juga tentunya turunan dari undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak. Slide selanjutnya, kita fokus kepada jo kawin bocah. Mengapa pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan perda tentang jo kawin bocah? Jo itu ojo, kawin itu ya kawin, bocah itu anak. Mencegah perkawinan anak. Bahasa Jawanya jo kawin bocah. Mengapa perkawinan anak harus dicegah? Yang pertama, resiko gangguan kesehatan pada anak karena organ reproduksinya belum matang. Yang kedua adalah emosi anak masih labil sehingga meningkatkan resiko kekerasan dalam keluarga. Yang ketiga, usia anak belum stabil sehingga dia akan emosi dalam menghadapi masalah keluarga. Karena rendahnya pendidikan anak menjadikan kurang produktif ya, karena pendidikannya rendah,
Dan yang terakhir ini tentunya terhambatnya hak-hak anak. Memang angka perkawinan anak di Jawa Tengah cukup lumayan ya, angkanya, tetapi ini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan terus berupaya mungkin setiap tahun prosentasenya menurun. Karena apa? Ini berkaitan erat dengan angka stunting. Dulu sebelum ada istilah stunting, kita selalu mendengar gizi buruk. Kalau gizi buruk itu hanya dalam komponen asupan makannya. Tapi kalau stunting, ini masalahnya sangat kompleks. Dari mulai pola asuh anak, kemudian pendidikan juga berpengaruh, status sosial ekonomi juga berpengaruh, gaya hidup juga berpengaruh. Karena ibu-ibu kami informasikan, gaya hidup ternyata berkorelasi erat dengan angka stunting. Karena anak-anak sekarang saat menyiapkan kehamilan dan proses kehamilan dan pasca melahirkan, ini gaya hidupnya sudah beda jauh dengan waktu zamannya saya dulu. Anak-anak sekarang, ibu-ibu muda, milenial, saat hamil muda, saat pembentukan janin menuju 1000 hari kehidupan pertama, makanannya itu saya sampai kadang ngelus dodol loh Bu. Tapi ini di Jawa ya Bu. Mungkin kalau di Kalimantan selalu berprotein tinggi ikan gitu ya. Di Jawa itu saya lihat loh di lapangan. Kemarin saya ke Magelang juga ternyata laporan dari kepala desa menyampaikan anak-anak ya, ibu-ibu hamil muda sekarang itu, ibu-ibu muda sekarang saat hamil itu makannya cilok. Pirsa cilok Bu. Cilok itu bakso yang nggak ada gizinya, hanya tepung kasih saus. Itu lagi hamil loh Bu. Yang kedua cireng. Itu tepung terigu semua, isinya digoreng dan minyaknya belum tentu sehat. Kemudian makannya mie gacoan. Itu pedesnya level 8, posisi lagi hamil. Ya. Kemudian makanan-makanan yang kadar gulanya tinggi. Itu di Jawa Bu, banyak dijumpai kasus-kasus ibu-ibu milenial saat menyiapkan kehamilan, saat hamil dan pasca melahirkan juga seperti itu. Ada banyak di lapangan. Nah, ini tugas kami dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah mensosialisasikan tentang stunting, terutama untuk keluarga kita dulu. Istri ASN dulu apabila punya anak perempuan, menyiapkan kehamilan, kemudian saat hamil dan pasca melahirkan ini memang harus kita pantau anak-anak kita Bu. Ya kadang memang selalu ribut ya Bu dengan anak-anak kita. Tapi itulah kita katanya kita akan menyiapkan generasi emas 2045. Tapi kalau pola makan untuk anak-anak kita dalam rangka kesehatan kehamilan dan anak, mencegah stunting tidak kita support secara internal keluarga kita, itu tidak akan terwujud. Kemudian saat sudah melahirkan, pasca melahirkan, menyusui. Ibu-ibu milenial sekarang ternyata pada malas menyusui Bu, katanya takut gembrot. Ini kemarin di Magelang, saya ke Magelang ke sebuah desa Pucung Rejo namanya, perbatasan dengan Temanggung. Karena kalau menyusui kan makannya harus banyak. Mohon maaf, payudaranya kan jadi besar. Ribet katanya, ribet. Tidak bebas. Nah ini juga berpengaruh dengan pertumbuhan anak dan salah satunya anak menjadi stunting. Kebetulan kemarin desa yang kita kunjungi
ada 30 anak stunting. Rata-rata ibunya itu usia 19 sampai 24 tahun. Ya, ini merupakan PR kita bersama bahwa pencegahan stunting itu merupakan masalah yang sangat kompleks. Tidak hanya masalah gizi buruk, tapi di situ ada status sosial ekonomi, pendidikan, pola asuh anak, kemudian ada tadi gaya hidup. Nah, ini yang memang dari Dharma Wanita Persatuan yang selalu kita sosialisasikan ke anggotanya. Kalau untuk teknis penanganan stunting di Jawa Tengah ini memang dikeroyok, dikerjakan bersama-sama semua OPD dan 4 organisasi perempuan tadi yang sudah menandatangani MOU. Dan kebetulan kami juga ada, dan Bu Hesti itu kami juga ada di BKOW, Badan Kerjasama Organisasi Wanita. Ini juga fokusnya masalah stunting, sehingga masalah stunting ini tidak akan pernah selesai apabila kita sendiri tidak mengeroyok untuk mengendalikan. Kalau membuat zero itu memang butuh waktu, tetapi kalau mengendalikan itu bisa kita lakukan saat ini, yaitu tentunya dengan tadi yang sudah dilakukan oleh Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah berupa sosialisasi kepada anggotanya. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung program stunting adalah 1. Melakukan sosialisasi, temanya perubahan pola asuh anak untuk pencegahan stunting. Ini bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah pada rapat kerja Dharma Wanita Persatuan. Jadi perlu kami sampaikan Ibu, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah setiap bulan melakukan rapat kerja dengan semua utusan Dharma Wanita Persatuan Badan dan Dinas. Temanya selalu beda. Ini kita berkolaborasi, bersinergi dengan badan dinas yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kalau bulan ini temanya tentang stunting, kita bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Saat kita ada peringatan Hari Anak, kita dengan Dinas Pendidikan yang mengisi. Kemudian saat kita untuk ketahanan keluarga, temanya kita ambil subtema tentang narkoba, itu nanti kita bekerja sama dengan Badan Kesbangpol. Saat bulan Agustus kita mempunyai tema tentang cinta tanah air dan wawasan kebangsaan, ini nanti juga bekerja sama dengan Badan Kesbangpol. Apabila kita mempunyai tema tentang tata laksana rumah tangga, nanti kita dengan PU. Apabila kita mempunyai tema tentang lingkungan hidup, kita akan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi pertemuan dan raker Dharma Wanita ini di samping kita bersilaturahmi dengan Badan Dinas OPD, kita juga akan menyerap ilmu, dan nanti dari setiap ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Dinas akan menyampaikan di rapat kerja masing-masing. Itu sekedar info ya Bu, mudah-mudahan di Kalimantan Selatan lebih bagus lagi untuk rapat kerjanya. Kemudian yang kedua, kita juga menjadi narasumber pada kegiatan peningkatan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kabupaten Magelang. Ini kebetulan waktu itu narasumbernya Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah. Kita juga melaksanakan sosialisasi Jokawin Bocah di Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Jepara. Jadi karena anggota kita itu untuk istri-istri ASN, kegiatan-kegiatan kita, sehingga kita target grup peserta adalah Dharma Wanita di kabupaten kota. Kemudian kami juga melakukan takso, temanya perempuan dalam pencegahan perkawinan anak. Ini semuanya bersumber
berujung untuk penanganan dan pengendalian stunting, tema-temanya. Lanjut slide-nya. Ini Ibu dokumentasi yang bisa kami tayangkan. Yang pertama ini adalah sosialisasi pencegahan pola asuh anak untuk pencegahan stunting. Kemudian yang kedua tadi ya, ini dokumentasinya saat Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah menjadi narasumber dalam kegiatan peningkatan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung desa ramah anak peduli perempuan di Kabupaten Magelang. Kemudian yang ketiga, ini melaksanakan sosialisasi Jokawin Bocah. Ini kemarin Bu kita lakukan di Kabupaten Jepara. Yang keempat, melaksanakan talkshow dan terlibat dalam penyusunan rencana aksi daerah pencegahan perkawinan anak. Jadi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah, konsekuensi dari tadi menandatangani nota kesepakatan matur pena, maka Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah juga terlibat dalam penyusunan rancangan aksi daerah atau RAD pencegahan perkawinan anak. Dan ini juga goalnya nanti untuk penurunan angka stunting. Semoga stunting di Jawa Tengah akan semakin kecil angkanya. Lanjut. Matur nuwun. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sekilas program kegiatan yang kita fokuskan dalam penurunan angka stunting di Jawa Tengah dan Jokawin Bocah tentang pencegahan perkawinan anak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan gambaran, oh di Jawa Tengah kegiatannya cuman kayak gitu tok ya. Saya mohon maaf ya Bu, kami mohon maaf. Dan mudah-mudahan nanti kami juga terinfo kegiatan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan. Ini dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi sudah seberapa jauh penanganan stuntingnya. Walaupun sekarang baru informasi, semoga nanti lain waktu kita langsung bisa balik kunjung ke Banjar. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu-ibu, demikianlah tadi paparan kegiatan tentang stunting. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab bila ada tanya jawab. Mungkin pertanyaannya juga bisa di luar materi stunting. Jadi tentang organisasi kedarmawanitaan, misalnya tentang bidang-bidang yang ada di dalam organisasi. Perkenalkan, saya Bu Mai, anggota dari pengurus Dharma Wanita Provinsi Kalimantan Selatan. Sedikit Bu untuk sharing kita bersama dalam beberapa strategi untuk pencegahan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan juga punya upaya dan strategi Ibu. Jadi salah satunya adalah disebut dengan ilung, tumbuhan yang ada di air yang disebut dengan eceng gondok. Jadi ilung itu adalah inovasi lahan basah unggul. Dan ini kayaknya masih belum juga kita banyak memperoleh informasi dari Universitas Lambung Mangkurat. Ini sudah ada sebenarnya kajiannya, tinggal kita praktek bersama untuk memberdayakan para perempuan dan organisasi perempuan yang ada di Kalimantan Selatan. Nah ini akan terus kita gali, kita berdayakan melalui inovasi lahan basah unggul. Karena di Provinsi Kalimantan Selatan itu banyak terdiri dari lahan basah, sungai dan laut. Ya, jadi itu ada banyak kehidupan dalam bentuk habitatnya di sana yang bisa kita manfaatkan untuk pencegahan stunting ini.
Kemudian terkait dengan gizi buruk, Ibu, banyak instansi dan dinas terkait juga sudah banyak menanganinya. Kemudian terkait dengan sanitasi yang masih sangat kurang kita rasakan. Nah, ini salah satu upaya kita yaitu dengan STBM, yaitu sanitasi total berbasis masyarakat. Ini yang akan kita berdayakan, kita ungkit, dan kita akan menurunkan prevalensi, karena kita iri, Bu, melihat Jawa Tengah di posisi 20 ya prevalensinya, sementara Kalsel 20,46. Jadi kita masih tertinggal jauh. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas informasinya, sharingnya tentang bagaimana upaya untuk penurunan angka stunting tadi, dari inovasi lahan unggul, kemudian dari penanganan gizi buruk, dan yang ketiga dari STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Kami di Provinsi Jawa Tengah memang untuk penanganan stunting ini tadi sudah kami sampaikan bahwa semua stakeholder masuk di dalam penanganan stunting. Mohon maaf, apalagi kemarin saat gubernur kami itu Bapak Ganjar Pranowo, laporan stunting itu mingguan nih. Jadi penanganannya itu dengan bupati, wali kota, itu untuk satu penanganan stunting, dua untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Ini laporannya kemarin memang luar biasa, sehingga persentase penurunan maupun kenaikannya bisa terpantau cukup ketat. Kemudian untuk inovasi lahan unggul, kami ada, Ibu, di Rawopening, mungkin hampir sama bahan bakunya dari enceng gondok, tapi karena kami di Rawopening itu tidak seluas Kalimantan Selatan, di seputar Rawopening ini ada UMKM untuk budidaya enceng gondok, juga untuk souvenir, tas. Mungkin tadi lewat, Bu, naik bus ya. Di situ ada Rawopening ya, tidak cukup luas, tapi memang enceng gondoknya ini bisa kita budidayakan, kita inovasi untuk UMKM di Jawa Tengah. Kemudian untuk sanitasi total berbasis masyarakat, ini juga merupakan salah satu item di dalam pola hidup bersih dan sehat. Ini Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah memang tidak sedetil di PKK. Ya, kalau di tim penggerak PKK itu kan PHBS masuk di Pokja 4 kalau nggak salah. Itu detail sekali karena bekerja sama dengan Dinas Lingkungan dan Dinas Kesehatan. Tapi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah tentunya kita bentuknya hanya selama ini itu sosialisasi. Nah, ini masukan, Ibu. Mudah-mudahan nanti di pertemuan raker yang akan datang kami sampaikan kepada Ibu Ketua agar juga walaupun tadi nilai prosentasenya sudah di atas Kalimantan Selatan, tapi ini juga tidak ada buruknya untuk disosialisasikan ke Dharma Wanita Persatuan tentang bagaimana menjaga pola hidup bersih dan sehat dalam rangka penurunan angka stunting. Dan ini nanti tugas biasa, Bu, bagi tugas untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan. Mungkin itu dari kami. Mungkin ada pengurus untuk menambahkan, Bu? Sudah. Jadi Ibu, ini nanti biar enggak ngomong saya terus. Nanti kalau ada masukan, saran, nanti biar teman-teman dari pengurus Dharma Wanita yang bisa untuk melengkapi dan menyempurnakan. Terima kasih. Biasanya kan untuk kegiatan pendidikan kita dalam bentuk seminar atau seperti kunjungan ke sekolah juga ya kalau di Kalimantan Selatan. Kita ingin tanya kalau di Jawa Tengah itu biasanya dalam bentuk apa, Bu, untuk kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan nanti ada Hari Anak. Untuk peringatan Hari Anak, biasanya kegiatan-kegiatan apa aja yang diadakan oleh
DWP Jawa Tengah. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang fokus kita anggota dahulu, baru kita berkontribusi ke masyarakat, kan seperti itu. Jadi memang kita banyak bekerja sama dengan OPD-OPD. Yang baru terakhir kemarin kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk edukasi literasi tentang bagaimana kita untuk anggota, untuk keluarga kita, utamanya untuk anak-anak kita, bagaimana kita bisa menyaring berita-berita, karena sekarang kan zamannya digital semua. Kita sudah jarang sekali membaca majalah, membaca koran, tapi semuanya kan lewat HP, lewat tab, segala macam itu. Jadi kita memberikan penyuluhan kepada anggota kita bagaimana untuk menekankan literasi digital itu untuk keluarga. Dan yang baru kemarin kita laksanakan di bulan Mei ini, kita bekerja sama dengan Dinas Arpus, Ibu. Jadi kebetulan Dinas Arpus itu juga tentang literasi digital, tetapi Dinas Arpus itu mempunyai satu program yang sangat bagus sekali. Jadi dari Arpus untuk meningkatkan ekonomi, ya Mbak. Jadi bagaimana kok Arpus perpustakaan kok bisa meningkatkan ekonomi? Ternyata dari apa yang ada di perpustakaan itu, semua yang bisa dibaca di perpustakaan itu oleh Dinas Arpus dipraktekkan. Dinas Arpus menyiapkan untuk keterampilannya. Jadi apa saja yang ada di perpustakaan itu diusahakan untuk bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu bekerja sama dengan PKK, dengan Dharma Wanita, salah satunya Dharma Wanita. Jadi kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan anggota kita. Jadi bukan hanya kita, tetapi kita bisa menggerakkan anggota kita, keluarga kita, mungkin gedok tular. Kalau gedok tular itu bahasa Indonesianya apa ya? Dari mulut ke mulut, ya, dari mulut ke mulut, sehingga selain Dinas Arpusnya juga perpustakaannya makin banyak dikunjungi, kita juga mendapatkan manfaatnya, yaitu keterampilan-keterampilan itu kita tidak membayar, Ibu. Jadi mungkin kalau hanya membayar bahannya saja, nah itu sudah ada semua. Jadi kita mendapatkan informasi itu semua. Jadi bulan ini ada pelatihan apa, bulan Juni beda lagi, semua tiap bulan kita sudah mendapatkan infonya, ya. Dan kalau untuk yang ke masyarakat itu kita biasanya bekerja sama dengan Basnas, Ibu, yang akan kita laksanakan di bulan Juni ini. Jadi kita mendata, kita mempunyai 53 OPD, setiap OPD kita minta untuk mengirimkan dari anggotanya yang perlu bantuan. Akan kita berikan bantuan alat sekolah, alat-alat sekolah dan makanan tambahan, susu, kemudian biskuit, makanan-makanan tambahan itu, yaitu setiap OPD mengirimkan tiga di jenjang pendidikannya, 3 jenjang SD, 3 anak jenjang SMP, dan 3 anak jenjang SMA. Itu biasanya kita akan share dulu Google Form-nya, kemudian kita dapat data-datanya. Sudah kita data semua, kemudian kita serahkan ke Basnas. Basnas yang membelajarkan semua, Ibu. Jadi kita tidak repot juga, ya, tetapi kita mencari sasaran yang tepat juga untuk Basnas. Jadi di anggota kita kan tentunya banyak, di sekitar OPD itu juga bisa karena memang di Basnas itu ada kriterianya, yang mustahik, yang tidak mampu, yang harus diberikan, ya. Jadi kita membantu juga dari Basnas, ya. Memang intinya kita adalah organisasi istri PNS yang bertujuan untuk ikut serta mensukseskan program-program yang ada di Jawa Tengah itu. Tentunya itu Bu Salma, nggih. Itu Bu yang bisa kami sampaikan, semoga bisa menjadi inspirasi.
Terima kasih. Monggo ibu dari DWP Prom Jateng, karena ibu DWP Prom Kalimantan Selatan sedang menikmati makan siang. Monggo ibu dari DWP Prom Jateng, monggo Bu Riri, Bu Riri. Monggo siapa yang nyanyi, Mbak Novi? Nyanyinya sejuta atau Bu? Nyanyinya saat Kasihan nanti yang dengerin kalian itu langsung balik. Lainnya acaranya? Acaranya udah selesai. Udah bersama? Enggak, taman-taman. Kayaknya tak syukur aja.
Maaf. Wakil Ketua 1, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Jawa Tengah. Tujuan kami ke sini adalah untuk melaksanakan kaji tiru. Jadi kami ingin memperdalam lagi apa sih kegiatan-kegiatan Dharma Wanita Persatuan Jawa Tengah yang bisa kami sadur di dalam kegiatan kami. Dan tadi ada 2 poin sih sebenarnya yang hasil dari kegiatan hari ini, yaitu yang bisa kami ambil bahwa dari Jawa Tengah ini DWP-nya ada satu program yang bernama Kawin Bocah, yang intinya adalah itu salah satu ini ya Bu ya, penurunan angka stunting dan masalah stunting yang memang kemarin pada saat Rakernas ya dari DWP pusat itu memang diarahkan oleh Ibu Ketua kami. Dan satunya tadi Ibu tentang permasalahan bagaimana dari DWP Jateng membangun kerjasama bersama Basnas, di mana di saat kegiatan Basnas itu bersama DWP adalah keterampilan-keterampilan yang dibikin ya Bu ya, dan juga betul sampai dengan ini itu kegiatannya masih dipantau oleh DWP Jateng. Mudah-mudahan ilmu yang kami dapatkan dari kunjungan kali ini bisa kami jalankan juga, kami jadikan tambahan di program Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih. Wakil Ketua, mungkin terkait kunjungan dari Kalimantan Selatan ini saling kolaborasinya dan sinerginya nanti saling menerima dan memberi ilmunya ini seperti apa? Tentunya yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Dharma Wanita Persatuan Kalimantan Selatan atas kunjungannya ke DWP Provinsi Jawa Tengah. Tentunya kaji tiru ini tidak hanya dari sepihak dari Kalimantan Selatan saja, tapi kami dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah tentunya ada informasi, ada sharing kegiatan untuk program kegiatan DWP itu sendiri. Yang kami harapkan ini tentunya tadi sudah banyak informasi dari Kalimantan Selatan. Memang ada beberapa hal kesamaan untuk penanganan stunting, dan kami juga nanti suatu saat lah kita juga akan mudah-mudahan ada sinergitas untuk kedepannya untuk program kegiatan dengan DWP Kalimantan Selatan.